Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashira dengan NIM 1904030158 dari kelas MBS 6F. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai materi-materi yang telah dipresentasikan. Nah, adapun materi pertama yaitu mengenai analisis resiko pada rasio keuangan. Nah, analisis resiko itu merupakan suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, kemudian ada juga karakteristik, kemudian ada juga komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan resiko tersebut. Nah, di mana manajemen resiko ini merupakan suatu usaha yang secara rasional atau secara sadar ditunjukkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari resiko yang dihadapi. Nah, sedangkan tujuan dari analisis risiko ini sendiri adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar. Kemudian dia juga dapat menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Nah, sedangkan risiko ini sendiri bisa berasal dari beberapa sumber. Ada sumber internasional, kemudian ada juga risiko yang bersumber dari domestik, kemudian ada juga risiko yang bersumber dari industri, dan ada juga risiko yang bersumber dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk kategori risiko sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, ada risiko jangka pendek dan ada juga risiko jangka panjang. Nah, rasio-rasio dalam risiko jangka pendek, rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan adalah dengan menilai risiko likuiditas jangka pendeknya, di mana rasio-rasio yang dapat digunakan adalah rasio lancar atau current ratio, kemudian rasio cepat atau quick ratio, kemudian rasio aliran kas operasional terhadap hutang lancar atau operating cash flow to current liabilities, kemudian ada juga rasio aktivitas modal kerja. Nah, sedangkan kategori risiko yang kedua yaitu risiko jangka panjang, ada juga pembagian-pembagiannya, di mana ada rasio utang jangka panjang, kemudian ada rasio utang terhadap ekuitas, kemudian rasio kewajiban terhadap aktiva, ada juga rasio cakupan bunga, kemudian ada rasio aliran kas operasional terhadap total hutang, dan yang terakhir ada rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Nah, selanjutnya untuk materi kedua yang akan saya bahas adalah mengenai rasio keuangan bank, di mana rasio keuangan bank ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank itu sendiri. Nah, di mana laporan keuangan yang disajikan oleh bank ini disajikan secara periodik. Nah, dalam laporan keuangan yang dibuat, di mana laporan yang dibuat oleh bank ini itu menggambarkan tentang kinerja bank selama periode tertentu. Nah, dengan adanya laporan ini kita bisa mengetahui bagaimana kinerja bank tersebut dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, kemudian pengolahan dari laporan keuangan ini itu dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, analisis yang digunakan dalam laporan keuangan ini itu menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, seperti
rasio aktivitas, kemudian rasio profitabilitas dan rasio-rasio lainnya. Nah, kemudian ada beberapa tujuan dan manfaat dari dilakukannya analisis laporan keuangan. Nah, adapun tujuan-tujuan dari rasio keuangan bank itu, yang pertama adalah untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien, dan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Kemudian ada juga manfaat-manfaat dari rasio keuangan bank ini. Yang pertama adalah perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Kemudian dengan adanya rasio keuangan bank ini kita dapat mendiagnosis masalah manajerial, kemudian masalah operasional dan masalah-masalah lainnya. Kemudian dengan adanya rasio keuangan bank ini kita juga dapat mengurangi ketidakpastian yang dimana biasanya ketidakpastian ini itu sulit untuk dihindari, dan ketidakpastian ini itu sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya dengan adanya rasio keuangan kita juga dapat mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank ini sendiri. Nah, untuk rasio keuangan bank sendiri itu memiliki beberapa jenis. Ada rasio likuiditas yang terdiri dari rasio cepat, kemudian rasio kas, ada juga deposit rasio dan rasio-rasio lainnya. Kemudian jenis rasio keuangan bank yang kedua adalah rasio solvabilitas, dan jenis rasio keuangan yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, di mana analisis sumber dan penggunaan modal kerja ini itu biasa juga disebut dengan analisis aliran dana, di mana analisis sumber dan penggunaan modal kerja atau analisis aliran dana ini merupakan suatu alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana yang didapatkan dan untuk apa dana tersebut dibelanjakan. Nah, dengan demikian setelah kita mengetahui dari mana asal dana tersebut, kemudian kita mengetahui untuk apa dan kemana dana tersebut disalurkan, ini merupakan atau bisa dikatakan sebagai dasar atau titik awal pembentukan suatu perusahaan hingga berlangsungnya suatu perusahaan. Kemudian ada beberapa tujuan dan sumber modal kerja. Nah, tujuan dari laporan perubahan modal kerja ini adalah untuk memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja di dalam periode tersebut. Nah, laporan perubahan modal kerja itu akan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modal kerjanya. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang analisis laba kotor, di mana sebelum mengetahui bagaimana itu analisis laba kotor, kita harus mengetahui dulu apa itu laba kotor. Nah, laba kotor sendiri merupakan laba yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Nah, dengan kata lain bahwa laba keseluruhan yang pertama kali perusahaan peroleh itu merupakan laba kotor yang belum dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban perusahaan lainnya.
Nah, sementara itu eh, 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 lawan dari laba kotor adalah laba bersih, di mana laba bersih ini sendiri merupakan laba yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, biaya-biaya ini juga salah satunya termasuk pajak. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya laba kotor. Yang pertama yaitu berubahnya harga jual, di mana artinya ini adalah berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Kemudian faktor yang kedua adalah berubahnya jumlah kuantitas atau volume barang yang dijual, yang artinya bahwa perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Kemudian faktor ketiga adalah berubahnya harga pokok penjualan, di mana maksudnya di sini adalah terjadi perubahan harga pokok penjualan dari yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang analisis titik impas atau break even point. Nah, di mana analisis titik impas ini sendiri merupakan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan, perusahaan yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau memiliki penghasilan sama dengan total biaya, inilah perusahaan yang dianalisis titik impasnya. Nah, analisis ini juga itu mampu untuk memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Nah, ada beberapa manfaat dari analisa break even point atau analisa titik impas ini. Yang pertama adalah analisa break even point ini merupakan pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dengan adanya break even point ini, bahan analisis break even point ini merupakan bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham. Nah, kemudian yang selanjutnya manfaatnya adalah break even point ini merupakan patokan dalam menentukan margin, yang dimana ini agar perusahaan itu memperoleh keuntungan bukan kerugian. Nah, adapun pembentuk dari break even point ini itu ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel, kemudian ada juga harga jual dan ada juga pendapatan. Nah, sedangkan faktor-faktor yang meningkatkan break even point ini sendiri adalah yang pertama adalah peningkatan penjualan pelanggan, kemudian ada juga kenaikan biaya produksi, kemudian ada juga perbaikan peralatan. Nah, ketiga faktor inilah yang mempengaruhi meningkatnya break even point perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.